Eh, untuk pelaksanaan PTM ini kita hari Kamis tanggal 2 itu baru mau melaksanakan rapat dengan para kepala sekolah. Rapat ini tentu dalam rangka persiapan pelaksanaan tatap muka terbatas. Ini rapat ini juga kepala sekolah diminta untuk segera memasukkan data-data persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Di antaranya adalah izin dari tim COVID, baik kecamatan atau kabupaten. Itu yang wajib dibawa oleh para kepala sekolah dalam rapat. Sehingga mengacu dari itu, kemudian kita nanti akan menunggu surat keputusan dari gubernur. Apakah PPKM ini sudah akan berakhir atau diperpanjang, tergantung itu. Kemudian nanti kita akan meminta petunjuk lagi kepada kepala dinas pendidikan daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Tapi kita sudah merencanakan untuk mulai dilaksanakan pada bulan September ini. Kalau Tuhan berkenan, kita laksanakan bulan September ini, tetapi itu belum semua sekolah. Jadi ada tergantung izin dari pihak penyelenggara COVID-19 ini, ya. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan izin, sekolah sudah bisa melaksanakan, baru kita keluarkan rekomendasi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Pak, ini PTM terbatas ini Pak, apakah tanggal 2 itu langsung masuk atau simulasi dulu Pak? Belum, kita baru mau rapatkan dulu. Jadi tanggal 2 itu baru rapat persiapan. Itu jadi para kepala sekolah itu wajib memasukkan ke kita, menunjukkan bukti fisik bahwa mereka itu betul-betul sudah siap. Itu. Jadi nanti di situ bagi sekolah yang sudah siap, sudah ada izin dari tim COVID, baik di kecamatan atau di kabupaten, baru kita nanti akan laporkan kepada kepala dinas dulu. Itu. Kemudian nanti di situ baru kalau sudah ada persetujuan baru kita keluarkan rekomendasi. Hal yang harus dipenuhi sekolah Pak selain dari izin Pak, misalnya prokesnya itu terus jam belajarnya mungkin Pak? Pertama tentu jam pelajaran kita karena ini terbatas tidak mengacu sama dengan pembelajaran yang lalu-lalu sebelum masa COVID. Kalau yang lalu kan kita menganut sistem pembelajaran 1 jam pelajaran itu 45 menit. Tapi kalau yang sekarang kan yang kita terapkan adalah 25 sampai dengan 30 menit per mata pelajaran, per 1 jam pelajaran. Itu. Nah, yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah yang pertama adalah izin daripada orang tua di luar izin dari tim COVID. Jadi izin orang tua yang notabene di situ orang tua menyepakati atau memberikan izin anaknya itu bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung di sekolah. Yang kedua adalah wajib bagi sekolah untuk melaksanakan tatap muka apabila siswa itu betul-betul sudah divaksin. Kalau dia belum divaksin, maka mungkin kita belum akan izinkan siswa itu datang di sekolah. Gitu. Pak, sejauh ini Pak ada kendala enggak Pak untuk konsultasi dengan pihak kepala sekolah untuk penetapan prokes mungkin cek suhu? Selama ini tidak ada kendala. Tidak ada kendala sampai sekarang. Kita berjalan lancar saja. Cuma karena ya kendala kita adalah sampai sekarang belum mendapatkan izin dari tim COVID. Pak, kalau masalah simulasi Pak, misalnya Pak, di tanggal 2 itu Pak sudah ada rekomendasi dari provinsi, terus sudah ada juga izin Pak ya. Dari tim COVID itu. Jenjangnya itu Pak atau tahapnya itu apakah pelaksanaan simulasi dulu atau langsung pengadaan tatap muka? Karena kan kita simulasi dulu. Sebetulnya simulasi ini sudah dilaksanakan pada bulan-bulan kemarin. Itu sudah dilaksanakan sampai protapnya itu anak masuk itu lewat mana, keluarnya lewat mana, itu sudah diatur semua. Itu. Jadi simulasinya sebetulnya sudah pernah dilaksanakan. Itu. Jadi kalau kita diizinkan, mungkin simulasinya itu tinggal mungkin 1-2 orang ya kita peragakan kembali
Untuk ini mungkin hanya sekedar untuk mengingatkan kembali pada para siswa bahwa apa yang sudah dipraktekkan yang lalu-lalu tetap seperti itu protapnya. Pak, terakhir Pak, himbauan Pak kepada tenaga pendidik dan terlebih khusus untuk orang tua siswa Pak di rumah. Himbauan Pak, kepada mereka untuk daerah wilayah kerja Bapak Minsal Mitra Pak, silakan. Pertama, himbauan saya dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka ini, apabila memang diizinkan kita sudah bisa melaksanakan tatap muka terbatas, maka saya menghimbau orang tua itu harus mempersiapkan anak-anak untuk supaya bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Itu yang pertama adalah orang tua harus mendampingi anak untuk melaksanakan vaksin. Yang kedua adalah mempersiapkan segala sesuatu yang kaitan dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Misalnya sanitizer yang perlu anak bawa, ya, masker dan seterusnya. Itu yang perlu kami himbau. Di sisi lain tentu kita mengharapkan orang tua tetap memperhatikan anak-anak supaya tetap menjaga kesehatan. Pak, untuk kantin sendiri Pak, apakah sudah diperbolehkan dibuka? Kalau kantin sekolah kita belum izinkan. Oleh karena itu orang tua itu wajib membekali anak itu dengan makanan ringan. Itu untuk bekal untuk dia bawa di sekolah. Pak, mungkin ada himbauan kepada guru Pak, khususnya untuk kepala sekolah untuk jangan dulu mengoperasikan kantin Pak. Himbauan untuk kepala sekolah dan para guru itu sudah kita sampaikan lebih dulu. Memang itu ada surat edaran bahwa ketika kita melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, itu kantin sekolah belum sama sekali diizinkan untuk dibuka. Oleh karena itu kita sudah menyampaikan kepada para kepala sekolah untuk memasarkan aturan-aturan kepada para orang tua. Salah satunya adalah kesiapan orang tua untuk menyiapkan bekal bagi anak-anak baik makanan maupun minumannya. Karena memang contoh minum saja harus dibawa dari rumah. Itu. Kalau kita buka kantin berarti bisa-bisa akan ada penyebaran di situ. Karena mungkin gonta-ganti gelas, alat minum, alat makan dan seterusnya. Oleh karena itu kantin memang belum sama sekali diizinkan untuk dibuka. Jadi kepala sekolah itu harus betul-betul mematuhi aturan ini dan tidak sama sekali diizinkan untuk membuka kantin sekolah. Pak, untuk jumlah anak didik sendiri Pak yang divaksin, sekitar sudah berapa persen hingga saat ini Pak? Untuk kalau kita untuk Minsal itu rata-rata kita sudah mencapai 70%. Mitra juga demikian. Itu. Nah, hari ini kalau Mitra, kemarin saya ada di Mitra, itu hari ini juga akan dilaksanakan vaksinasi bagi anak-anak siswa. Itu. Jadi mungkin dalam minggu ini pasti dia sudah sekitar 80%. Kalau untuk tahap kedua Pak? Tahap kedua rata-rata sudah di atas 60%. Di atas 60%. Tahap kedua. Oke Pak. Iya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.